Mahar merupakan lambang cinta dari sepasang kekasih yang sedang memadu asmara di jalan Allah. Berapapun nilai harga mahar yang diberikan, ia tetap sangat berharga. Karena apa? Karena yang dinilai bukan kadar hartanya, tetapi makna cinta yang terpatri di dalamnya. Begitu pentingnya sebuah mahar, sampai Nabi menganjurkan bagi suami untuk memberikan mahar walau bi khotamin hadidin, yaitu meskipun hanya berupa cincin dari besi. Ada sebuah cerita nih, konon pada zaman Nabi Muhammad ada seorang lelaki menikah dengan pujaan hatinya dari Bani Fazaroh. Dia menikah hanya dengan mahar sepasang sendal. Kemudian Nabi menanyakan persetujuan perempuannya. Dan ternyata apa? Perempuan tersebut mengiyakan tanpa mempersoalkan nilai maharnya. Karena yang penting adalah cinta dan kasih sayang untuk selamanya. Nah, lebih menarik lagi kalau teman-teman tahu kisah Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa. Coba ada yang tahu nggak maharnya Nabi Adam itu apa? Maharnya Nabi Adam ketika menikahi Siti Hawa itu hanya dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ceritanya itu ketika Allah telah menciptakan ibunda Hawa, Adam tertarik kepadanya. Kemudian beliau menjulurkan tangannya untuk meraih tubuh Siti Hawa. Tetapi Allah segera menegurnya dan menyuruh Adam untuk membayar mahar dulu. Kemudian Nabi Adam pun bertanya, apa maharnya wahai Tuhanku? Kemudian Allah menjawab, maharnya adalah membaca sholawat sebanyak 1000 kali tanpa napas. Karena saking terpikatnya sang Adam dengan Hawa, akhirnya Nabi Adam pun memenuhi persyaratan tersebut. Akan tetapi pada hitungan yang ke-500 ternyata beliau bernapas. Akhirnya Allah berfirman, apa yang telah kamu lakukan itu sebagai mahar atau uang muka dan kekurangannya bisa kau tambah di kemudian hari. Coba bayangkan, Nabi Adam aja bayar mahalnya itu nyicil karena ditangguhkan untuk dilunasi di kemudian hari. Inilah makanya mayoritas kita itu kan mengenalnya itu bahwa ketika memberikan mahal itu kan dibayar kontan gitu kan. Ketika sang wali angkah tuka wa zawwajtuka ala mahtubataka bla 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 bimahri mi'ati alfin halan, misalkan dibayar dengan halan kontan, tetapi bisa loh ternyata dibayar dengan nyicil, yaitu dengan apa? Tadi muajjalan, bukan halan lagi tapi muajjalan gitu. Nah, dari kisah tersebut menunjukkan bahwa mahar sebenarnya tidak perlu mahal. Sebab yang paling urgent adalah merajut kasih sayang yang ada di balik mahar tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, sebagian orang beranggapan bahwa menikah tanpa mahar bernilai jutaan rupiah itu akan terasa hambar gitu. Kayak misalkan beberapa tahun yang lalu, kalau teman-teman masih ingat, ada salah satu artis yang menikah maharnya itu berupa 1 kilogram emas murni. Kemudian ada juga artis yang menikah langsung di bawah di depan Ka'bah gitu. Ya meskipun pada akhirnya bahtera rumah tangganya kandas di tengah jalan ya. Jadi fakta-fakta cerita-cerita tadi itu menunjukkan yang artis tadi itu menunjukkan bahwa seolah-olah nikah itu sangat mahal harganya gitu. Makanya orang-orang yang hidupnya masih terlunta-lunta dalam penderitaan ekonomi tidak bisa memasuki pintu nikah. Nah, masalah mahar ini simpang siur ya teman-teman. Antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda-beda. Sebagian daerah mematok standar mahar cukup tinggi dan sebagian daerah lain menentukan mahar sangat murah meriah gitu. Ini jelas bermasalah. Kenapa? Bagi yang menargetkan mahar sangat mahal itu terkesan akan mengeksploitasi harta suami gitu. Dan juga akan berimbas banyaknya bujang-bujang lapuk di Indonesia gitu kan. Banyaknya orang-orang yang terlambat menikah gitu. Akan tetapi di sisi lain, bagi yang mematok mahar terlalu murah, ada kesan kok perempuan seakan-akan murah banget harganya gitu. Bahkan wanita-wanita penghibur di luar sana saja itu hanya semalam itu harganya misalkan bisa sampai ratusan bahkan jutaan gitu. Sementara ini ingin menikahi istri untuk seumur hidup kok diberi mahar murah banget gitu. Nah, kesenjangan ini tentu layak tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut. Karena itu mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan terkait mahar ini. Bagaimana tanggapan para ulama merespon masalah mahar? Mulai dari kita tahu definisi mahar itu apa, hukumnya apa, nominal yang harus dibayar ke suami itu berapa gitu. Mari kita bahas.
Kita awali pembahasan mahar ini dengan memahami surat An-Nisa ayat 4 ya, yang berbunyi wa utun nisaa shadduqatihinna nihlah. Itu surat An-Nisa ayat 4 itu mengatakan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Garis bawahi, penuh kerelaan. Nah, secara tegas ayat tersebut itu memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar. Dan ketika suami telah memberikan mahar, maka suami tidak boleh mengambil kembali karena mahar itu telah menjadi hak istri. Terkecuali nanti istri menyerahkan lagi ke suami dengan ketulusan hati atau dengan kerelaan sebagaimana kelanjutan ayat tadi, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi mahar itu sudah menjadi hak istri, tapi ketika nanti setelah nikah istri ternyata merelakan memberikan untuk dimakan bersama, ya ambillah gitu. Hukum mahar itu sebenarnya apa sih? Wajib, sunnah, atau apa gitu? Nah, para ulama itu berbeda pendapat ya terkait kenapa mahar itu wajib. Kalangan Syafi'iyah misalkan menilai bahwa wajibnya mahar itu karena adanya akad nikah gitu. Sementara menurut kalangan Malikiyah, mahar wajib dipenuhi karena termasuk salah satu rukun nikah. Nah, kalau Malikiyah itu mahar itu menjadi rukun nikah. Sehingga apabila mahar digugurkan di waktu akad pernikahan, maka nikahnya itu pasti tidak sah. Terkecuali misalkan digugurkan setelah akad nikah dengan kesepakatan bersama, maka itu tidak masalah. Nah, sementara kalau kita mengacu pada kalangan Hanafiyah, mahar itu merupakan syarat jawaz pernikahan sehingga wajib dibayar. Sedangkan kalau mengacu pendapatnya kalangan Hanabilah, itu berpendapat bahwa sama seperti hanya Syafi'iyah, bahwa kewajiban mahar itu tidak lebih karena adanya akad pernikahan itu sendiri. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat tadi, bisa kita simpulkan bahwa semua fuqaha sepakat bahwa membayar mahar adalah wajib hukumnya. Lah, tadi kan ada banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan pendapat tadi itu hanya terletak pada penyebab kewajiban mahar saja. Jadi, wajib tetap hukumnya, tetapi penyebab kewajibannya itulah para ulama berbeda pendapat. Kalau kita mengacu pada ulama kontemporer, misalkan seperti Wahbah Zuhaili, itu agak sedikit berbeda nih, menanggapi masalah mahar. Beliau mengatakan bahwa mahar bukan syarat atau rukun dari nikah, melainkan syarat lazim atau yang melekat pada akad nikah. Sehingga syarat dan rukun nikah tidak sempurna tanpa adanya mahar. Jadi udah ya, jelas clear bahwa hukum mahar itu adalah wajib, tidak terbantahkan lagi. Lantas, mahar itu apa sih? Nah, lagi-lagi ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan mahar ini. Golongan ulama Hanabilah mendefinisikan mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami sebagai imbalan dari budu' atau alat kelamin perempuan, baik disebutkan atau tidak gitu. Sementara Malikiyah juga senada dengan mereka bahwa mahar itu ya sebagai balasan setimpal dari istimta. Istimta itu bersenang-senang yang dilakukan oleh suami istri gitu. Sementara Syafi'iyah itu berpendapat lebih sempit lagi. Kata Syafi'iyah itu, mahar itu adalah sesuatu yang wajib dibayar sebagai akibat dari nikah dan wati. Wati itu bersetubuh. Sedangkan Hanabilah itu mendefinisikan mahar itu lebih luas lagi, bahwa mahar itu adalah iwad atau upah atas nikah. Nah, kita melihat nih pendapat-pendapat tadi. Kita bisa menyimpulkan definisi mahar itu bahwa mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat adanya nikah dan juga akibat adanya istimta atau bersetubuh dengan istri. Kadang ada nih cowok-cowok yang usil menanyakan, loh kenapa harus laki-laki yang wajib membayar mahar? Kok bukan istri? Padahal kan pernikahan merupakan kepentingan bersama gitu, antara suami istri, bukan hanya suami saja, tapi kepentingan bersama gitu. Ini yang perlu dipahami, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu segala beban harus dibagi sama rata secara adil. Tidak boleh sampai ada yang merasa lebih terbebani. Makanya beban apa saja itu harus disesuaikan dengan kemampuan agar terpenuhi secara baik.
Jadi beban mahar ataupun nafkah itu merupakan beban yang dilimpahkan kepada suami secara adil. Karena apa? Karena suami dianggap lebih mampu untuk melakukan tugas ini. Sementara di sisi lain, istri juga memiliki beban yang harus dijalaninya sendiri. Beban itu apa? Ya misalkan menjaga rumah, melahirkan keturunan, merawat serta mendidik sang buah hati dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi polemik sekarang. Terus berapa sih jumlah mahar yang harus diberikan oleh suami gitu kan? Kayak yang kemarin-kemarin viral itu ada sepasang kekasih batal nikah karena calon istrinya itu meminta mahar sertifikat rumah. Boleh nggak sih minta sertifikat rumah sebagai mahar gitu? Nah ini, jadi pada dasarnya dalam konsep Islam itu tidak ada ketentuan mahar yang pasti. Dalam beberapa kasus pernikahan Nabi misalkan, pernikahan misalkan, Nabi tidak pernah mempermasalahkan ukuran mahar. Entah berupa emas atau hanya sepasang sendal seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Maharnya itu hanya sendal yang sangat murah meriah gitu. Hanya saja Nabi berpesan, sekecil apapun nilainya, mahar tetap harus ada. Dan tidak kalah pentingnya, beliau juga mengharapkan agar pernikahan itu dirayakan, diwalimahkan, ada walimahnya. Meski hanya dengan seekor kambing. Bahkan Nabi juga pernah merestui mahar yang tidak bernilai harta, seperti mengajarkan Al-Quran, jadi berbentuk jasa. Ya, walaupun sebagian ulama mensyaratkan harus diganti dengan harta semampu suami di kemudian hari. Tapi ini nih kerennya para ulama. Para ulama mencoba memberi batasan jumlah mahar. Gitu. Menurut Abu Hanifah dan kelompoknya, batas mahar minimal itu adalah 10 dirham. Ini batas minimal ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Hasan Basri, Al-Auza'i, As-Sauri, dan lainnya, batas minimal mahar itu adalah sesuatu yang bernilai thaman atau uang. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak ada batasan minimal. Sedangkan menurut Imam Malik menyebut batasan mahar itu sedikitnya itu adalah 3 dirham. Silahkan teman-teman konversi sendiri jadi rupiah berapa itu 3 dirham. Itu minimalnya. Sekarang berapa maksimal mahar itu? Apakah sertifikat rumah itu sudah melampaui maksimal gitu? Nah, para fuqaha sepakat tidak membatasinya. Tetapi agar tarif mahar itu tidak melambung terlalu tinggi, ada baiknya kita ikuti pendapatnya Syafi'iyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa ketentuan ideal mahar adalah tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Itu Syafi'iyah sama Malikiyah. Silahkan konversi sendiri ke rupiah. Nah, pendapat ini berdasarkan apa? Berdasarkan pada ketentuan mahar yang dipatok oleh Nabi kepada istri dan putra-putrinya. Lantas, berapa batasan ideal ukuran jomblo Indonesia ini batasnya? Nah, karena Nabi tidak memberi ukuran pasti dan ulama pun hanya memberi ancer-ancer tanpa ukuran yang jelas, maka sebaiknya mahar harus disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Bisa misalkan pihak wali dan calon istri itu harus mempertimbangkan keberadaan calon suaminya ini mampu tidak. Jangan sampai terlalu memberatkan, tetapi jangan juga terlalu memberi kelonggaran gitu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus shadaqati aisaruhu. Dari Uqbah bin Amr, Rasulullah itu bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Nah, hikmahnya apa sih menetapkan mahar yang mudah itu? Hikmahnya adalah menjadi solusi untuk menikah dengan mudah, supaya menghindari pergaulan bebas pada generasi muda. Atau kalau misalkan kita mengacu pada riwayat lain, misalkan bahwa di riwayat lain itu dijelaskan juga bahwa disunahkan untuk meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar sesuai dengan kemampuan suami. Dan juga bisa kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara calon suami dan calon istri. Jadi balik lagi ke kemampuannya itu. Nah, Siti Aisyah juga pernah meriwayatkan hadis terkait mahar ini. Hadisnya yang berbunyi, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhaman nikahi barakatun aisaruhu maunah. Yang artinya dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.
Nah, pemberian mahar itu sebenarnya itu formalitas saja ya. Meskipun hanya bersifat simbolik, tetapi itu sangat penting untuk melambangkan kesiapan mengarungi bahtera rumah tangga. Tetapi ingat, keharmonisan sepasang suami istri tidak dapat diukur dengan materi. Betapapun tinggi nilai mahar yang diberikan, itu tidak menjamin kelanggengan mahligai rumah tangga. Maka yang mesti dijaga itu adalah kasih sayang dan kesetiaan. Makanya balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Bolehkah calon istri meminta mahar berupa sertifikat rumah? Jawabannya ya tentu sangat boleh. Cuma yang jadi pertanyaan itu adalah yang calon suaminya itu mampu tidak? Pertanyaannya kan itu. Ketika tidak mampu dan itu terasa memberatkan, maka kita tadi melihat hadis Nabi tadi, kemudian pendapat-pendapat ulama tadi, yaitu justru apa? Tidak boleh. Karena boleh atau tidaknya itu adalah yang dilihat kemampuan calon suaminya. Bisa jadi bahkan jangankan minta sertifikat rumah, minta kapal pesiar, minta jet pribadi pun maharnya berupa emas 1 kilogram pun atau berupa pulau pun boleh. Yang penting catatannya satu, mampu tidak calon suaminya. Kalau misalkan mampu dan merasa tidak terbebani, ya itu jelas boleh gitu. Cuma ketika misalkan calon suaminya itu hanya ternyata pegawai biasa, gaji UMR, apalagi masih di bawah UMR gitu kan, kemudian minta kapal pesiar, ya jelas itu sangat memberatkan. Karena memang pada dasarnya Islam tidak membatasi, bahkan para ulama fikih pun tidak membatasi berapa batas maksimal mahar. Batasannya itu bukan nominalnya, tetapi adalah kemampuan calon suaminya itu. Karena ini adalah untuk menghindari polemik tadi. Ketika mahar terlalu tinggi itu dianggap mengeksploitasi harta calon suami. Ketika harta terlalu rendah, ketika mahar misalkan terlalu rendah itu dianggap tidak menghargai perempuan. Maka jalan tengahnya itu apa? Jalan tengahnya itu adalah kesepakatan bersama di mana perempuan merasa dihargai dan laki-laki atau calon suami tidak merasa terbebani. Disitulah idealnya mahar. Itu saja. Wallahu a'lam.